Singo Edan, Arema bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Firdaus, salah satu pengamat muda sepak bola di Indonesia. Dan kali ini kita akan bahas tentang prediksi susunan pemain dari Arema FC ketika berhadapan dengan Persib Bandung ya, pada Selasa 29 Juni 2021 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, untuk memperhemat waktu saya kira langsung saja kita mulai ya tayangan formasinya. Kira-kira Arema FC akan menurunkan formasi yang bagaimana. Oke, kita simak saja. Oke kawan-kawan, untuk yang pertama kita lihat ada formasi ini dari skuad Arema FC 4-2-3-1 ya kawan-kawan. 4-2-3-1 ini adalah prediksi kami untuk melawan Persib Bandung. Kita lihat di posisi kiper ada Maringa, kemudian ada stopper Yamaguchi dan juga Adi, kemudian ada wingback sebelah kanan ada Diego Michel, kemudian ada wingback sebelah kiri ada Alfarizi, kemudian ada dua gelandang yang sifatnya lebih bertahan maksud kami, yaitu Anif Syahbandi dan juga Haryono. Kemudian ada tiga lagi pemain di atas, ada Rafli dan Santoso dan kemudian Yudo, dan satu orang striker tunggal yaitu Setiawan. Ya. Menurut saya sih bagus-bagus saja kalau Arema mau menurunkan formasi seperti ini, karena ini kan lebih seimbang dia ketika bertahan maupun ketika menyerang. Namun permasalahannya adalah kalau formasi 4-2-3-1 saya melihat bahwa Arema akan kesulitan ketika mencoba membangun serangan. Kalau 4-2-3-1 saya lebih bagus kalau menurut saya untuk defense-nya, untuk bertahan ya kawan-kawan. Apalagi Yamaguchi saya lihat di sini kan kemungkinan besar akan diturunkan sebagai seorang stopper ya kawan-kawan. Kemudian Yudo juga main sebagai sayap sebelah kiri. Ini juga menurut saya bagus ya, karena dia memiliki kecepatan ya. Kemudian untuk Anif Syahbandi mungkin saya kira dia akan fokus agak sedikit menyerang ya, walaupun di sini dia gelandang tepat di atas dua orang stopper. Kemudian Alfarizi dia saya kira sangat bagus, dia bisa melakukan overlap dengan oke, dia punya stamina, dia punya speed, dia cocok. Kemudian Diego Michel juga di wingback sebelah kanan, ini juga sudah sangat berpengalaman. Kemudian juga ada Santoso juga memiliki kecepatan, shootingnya juga oke. Ya, Rafli saya kira harus bisa mengatur lini tengah dengan baik, mengatur bola, mengatur tempo ya kawan-kawan. Nah, kalau prediksi saya, Arema mungkin tidak akan menurunkan formasi seperti ini. Kenapa? Karena saya melihat bahwa Coach Almeida ini dia akan lebih tertarik dengan formasi 4-3-3 kawan-kawan. Nanti kita akan bahas formasi 4-3-3 juga kawan-kawan ya. Kemudian saya ragu kenapa Yamaguchi ini diturunkan sebagai seorang stopper. Apakah karena Arema belum kedatangan back baru? Ya, kenapa dia tidak dimainkan sebagai seorang gelandang yang bagaimana memang posisinya adalah seorang gelandang seperti itu. Ya. Oke kawan-kawan ya, ini untuk formasi 4-2-3-1. Dan sekarang kita akan bahas formasi yang lainnya. Nah, kawan-kawan, sekarang kita lihat untuk formasi 4-3-3, tapi dalam hal ini saya mencoba membahas tentang formasi 4-3-3 yang sifatnya lebih fokus juga kepada menyerang ya, tapi tanpa juga memperhatikan bagaimana cara mereka bertahan. Maka saya meletakkan formasi 4-3-3-nya seperti ini. Saya tidak membuat gelandang itu sejajar, tapi ada Haryono yang sedikit main lebih fokus ke gelandang bertahan seperti itu, seperti peran N'Golo Kante ataupun Sergio Busquets di Barcelona kawan-kawan ya. Dan kita lihat untuk posisi back saya masih mempercayai 4 pemain ini sama ya, hanya perubahannya ada di susunan pemain di atas saja. Ini kali ini Setiawan menjadi seorang striker, sementara untuk sayap sebelah kiri masih Yudo dan kanan masih Santoso kawan-kawan ya. Dan untuk Haryono ini berserta Bandi ini dia akan menjalankan peran sebaik-baiknya, karena mereka akan atur tugas ini, satu untuk membantu menyerang, dan satu untuk fokus untuk bertahan. Sementara Rafli dia saya pikir akan bermain seperti seorang second striker untuk menemani Setiawan ya, karena Arema akan sangat kesulitan ketika hanya fokus pada satu pemain kan kawan. Jadi ini adalah pilihan Coach Almeida sendiri ketika mau menurunkan skuad dengan formasi 4-3-3 tapi sifatnya yang lebih menyerang kawan-kawan, agar pertandingan lebih enak dinonton ya.
Tapi juga harus memastikan dulu dan juga harus memastikan bahwa pemain fokus juga untuk bertahan, tidak hanya fokus untuk ketika menyerang ya kawan-kawan. Sekarang kita akan lihat lagi sebuah formasi lagi yang saya kira juga lumrah digunakan, yaitu 4-4-2 kawan-kawan ya. Kita akan lihat formasinya. Nah, ini dia kawan-kawan untuk formasi 4-2-2. Saya kira Kurt Almeida kalau tidak mau terlalu mengambil risiko, bisa memainkan formasi ini saja untuk melihat bagaimana kualitas Arema ketika berhadapan dengan Persib Bandung yang rata-rata mayoritas pemainnya adalah masih pemain lama dan hanya mendatangkan beberapa pemain baru. Kita lihat untuk posisi 4-4-2 ini, Haryono dan Syahbandi sudah tentu dia memiliki peran sakral ya di lini tengah, kemudian ada Santoso sebelah kanan dan kemudian Yudo. Saya kira ini akan lebih bagus, akan lebih cocok. Kenapa? Karena Yudo dia memiliki stamina, dia memiliki kecepatan, dia mampu menjemput bola ke bawah. Maka peran dia sebagai pemain sayap ini akan sangat membantu juga Al-Farizi selaku wingback yang sangat sering melakukan overlap. Dan Santoso pun dia juga akan bisa melakukan rotasi posisi dengan Diego Mitchell ya. Karena dalam formasi 4-4-2 ini wingback juga akan sangat membantu nantinya, di mana Yudo bisa naik ke atas atau Yudo bisa turun ke bawah dan memberikan kesempatan untuk Al-Farizi melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Begitu juga dengan wingback sebelah kanan kawan-kawan Diego Mitchell, dia akan bisa melakukan crossing leluasa terhadap Setiawan dan Rafli. Dengan dua orang striker, saya kira Arema nanti akan bisa merepotkan lini pertahanan dari Persib Bandung ya. Kita tahu Persib Bandung dikawal oleh Nick Wipers dan juga ada Victor Igbonifu kawan-kawan. Dan itu adalah dua back yang cukup berpengalaman, maka untuk dua orang striker ini mungkin akan membuat sedikit kekacauan di dalam kotak penalti dan juga akan memberi ancaman tersendiri dibandingkan Arema harus memainkan satu orang striker. Nah, kenapa cocok dua orang striker? Karena saya yakin bahwa Syahbandi dan Haryono ini dia bisa mengawal lini tengah dengan sangat baik ya kawan-kawan. Karena pengalaman Syahbandi, Haryono ini jangan kita ragukan lagi karena mereka memang sudah sangat berpengalaman dan bisa mengatur irama permainan kawan-kawan. Apalagi dibantu oleh Santoso, kemudian juga ada Yudo. Ini tentu akan menjadi sebuah perpaduan gelandang yang sangat apik, mengandalkan skill dan juga mengandalkan kecepatan dan juga bisa menahan dan mengontrol bola dengan tenang di lini tengah untuk mengatur irama permainan kawan-kawan. Nah, saya kira itulah tadi tiga informasi yang bukan tiga informasi tapi tiga formasi yang saya tawarkan. Yang pertama ada di 4-2-3-1, yang kemudian ada 4-3-3 yang sifatnya lebih menyerang, dan yang terakhir ini adalah 4-4-2 yang sifatnya adalah saya kira untuk bertahan dan menyerangnya ini normal dan sangat lumrah digunakan oleh beberapa pelatih di Liga Indonesia. Kalau kawan-kawan sendiri kira-kira gimana nih masukannya? Kawan-kawan lebih suka formasi 4-2-3-1, lebih suka formasi 4-3-3 atau 4-4-2? Silahkan tinggalkan komentar ya kawan-kawan Aremania. Kira-kira formasi mana yang bisa membuat Arema menjadi juara pada musim ini? Oke kawan-kawan, saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa terus support channel ini karena hanya berkat dukungan kawan-kawan channel ini bisa berkembang. Dan mudah-mudahan channel ini bisa terus maju dan kita akan terus bahas seputar Arema, seputar Persib Bandung, seputar Persiraja Banda Aceh dan juga sekitar Persija Jakarta. Kita akan bahas semua klub-klub Liga 1 di Indonesia. Terima kasih banyak kawan-kawan Aremania semua yang sudah mampir sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.